Pemirsa Edukasi Nusantara Pos, di mana Anda berada, salam bahagia. Hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma pukul 5.20. Pemirsa Edukasi Nusantara Pos di mana Anda berada, salam bahagia, agar kita bisa hidup damai sejahtera penuh sukacita. Pendeta Hengki Andrean memimpin ibadah di Gereja Bethel Indonesia Villa Citra. Di dalam khotbahnya, aku dan keluargaku mendengar dan melihat serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh atas berita sukacita yang menghimbau kepada kita semua yang hidup dan beriman percaya kepada perjanjian Tuhan Yesus Kristus. Suasana terasa sangat bersyukur di ibadah Gereja Bethel Indonesia Villa Citra hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025, menghimbau dari khotbah yang berjudul Kasih Karunia Lebih Tinggi dari Dosa, diambil berdasarkan kitab Roma pukul 5.20. Hukum Taurat itu sebagai cermin dan cerminan hidup kita di zaman perjanjian lama. Datanglah perjanjian baru, digunakanlah hukum kasih karunia. Zaman dahulu menghadapi Allah harus kudus, zaman sekarang menghadap Allah harus dengan kasih, yaitu kasih karunia. Tertulis di Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah. Semua orang pernah gagal, contoh Petrus, Musa, Daud, Abraham, Yunus. Tuhan tetap memanggil dan memulihkan mereka. Kegagalan bukan akhir cerita, asal hatinya terbuka seperti Rasul Paulus dan dipakai untuk mengingatkan kita bertobat, dan Tuhan memberikan identitas kasih karunia. Kegagalan bukan identitas. Billy Graham dipakai Tuhan untuk dibentuk menjadi orang yang baik dan benar. Kasih karunia, Tuhan tidak menyerah. Yesus tidak mencela Petrus, tapi memulihkannya. Yohanes pukul 21:15-17 pakai hukum kasih karunia. Kasih karunia tidak hanya mengampuni, tapi memanggil kembali untuk memberikan kepulihan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kewibawaan. Yesus berkata kepada kita, "Gembalakanlah domba-dombaku," dengan hukum kasih karunia, karena Tuhan mau memulihkan kondisi kita seutuhnya. Kasih karunia itu mengubahkan. 1 Timotius pukul 1:13-14. Aku tadinya seorang penghujat, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jangan menyerah, Tuhan belum selesai. Tertulis dalam kitab Filipi 1:6, Tuhan yang memulai akan menyelesaikan. Selama masih ada nafas, masih ada harapan. Datanglah hari ini, bukan untuk dihukum, tapi untuk dipulihkan. Datanglah kepada Tuhan untuk dipulihkan karena kasih-Nya. Terima kasih atas kasih karunia-Nya kepadaku, pada kita, seperti mentari yang bersinar dan gelombang samudra, tingginya langit biru. Kasih-Mu lebih dari mentari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan kasih-Nya. Dari Lampung Selatan, Nelson melaporkan.